Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang pemuda yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya bahwa Fulan itu bermimpi sedang diusir dari pekerjaan dan tempat tinggalnya. Kemudian Fulan pergi ke kampung halamannya. Fulan ikut sebentar di keluarga almarhum bapaknya dan Fulan juga diusir. Tapi yang mengusir Fulan itu orangnya berpakaian baju koko putih, berpeci hitam, lengan bajunya dilipat dan memakai sarung. Memiliki anak satu, motornya Grand Astrea. Orang tersebut sehabis melaksanakan sholat mengatakan kepada Fulan diusir secara perlahan, disuruh agar jangan di situ. Lalu Fulan berkata, maaf Pak, nunggu sore kalau enggak besok ya, soalnya mau ngubungin teman-teman saya. Bapak itu terdiam dan tidak menjawab. Tetapi Fulan memahami gestur tubuh orang tersebut yang menatap Fulan. Orang tersebut menginginkan agar Fulan segera pergi. Akhirnya Fulan mengemasi barang-barangnya. Fulan mau menyeberang sebuah sungai. Kemudian Fulan itu bertanya kepada pemuda di kampungnya. Ada 2 orang pemuda yang lagi bermain di sungai tersebut. Fulan berkata kepada pemuda itu, Mas, sungai yang itu bisa dilalui pakai perahu tidak? Pemuda itu menjawab, tidak. Ya bisalah, hahaha, sambil nada mengejek. Kemudian Fulan mengambil perahunya. Fulan jalan sendirian ke hutan menuju sungai sebelah. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Makna mimpi tersebut masih berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah saya takwilkan pada video yang lalu, bahwa Fulan itu dulunya pernah bermimpi kepalanya dibacok dan perutnya juga dibacok, yang maknanya bahwa Fulan itu harus memerangi tentang pola pikir yang dia miliki dan memerangi tentang pola makan dan minum agar Fulan itu menghilangkan cara makan dan minum seperti orang awam, yaitu makan dan minum yang banyak, itu harus dihindarkan. Dan Fulan juga dianjurkan untuk menghilangkan keakuan dalam dirinya. Dia harus tawadhu. Pada mimpi yang barusan saya ceritakan, itu masih berkorelasi dengan mimpi yang barusan saya sebutkan takwilnya. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan Fulan diusir dari pekerjaan, itu memiliki makna tersirat bahwa Fulan itu dianjurkan untuk tidak melakukan amal seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jadi pekerjaan itu maksudnya amal atau perilaku. Visual tempat tinggalnya maksudnya adalah Fulan dianjurkan untuk mencapai makom yang lebih baik, makom spiritual.
Tempat tinggal itu makna tersiratnya makom spiritual. Jangan berperilaku seperti makomnya orang awam mengenai makan minumnya, tidurnya, amalnya, seperti itu. Tetapi setelah fulan dianjurkan seperti itu, fulan ini masih sempat sebentar mengikuti perilaku keluarga almarhum bapaknya. Terdapat pada visual ketika fulan ngikut sebentar di keluarga almarhum bapaknya. Nah, itu perilakunya masih ada kesamaan pada diri fulan. Itu juga harus dihindari. Makanya di dalam mimpi itu juga ada visual ketika fulan itu ikut sebentar di keluarga almarhum bapaknya, fulan juga diusir. Makna tersiratnya, fulan juga dianjurkan jangan ngikut perilaku almarhum keluarga bapaknya. Karena apa? Karena fulan pada mimpi sebelumnya itu ditakdirkan menjadi insan kamil, manusia sempurna. Maksudnya menjadi seorang yang arif billah, orang yang ma'rifatullah. Nah, orang yang menganjurkan untuk pergi kepada si fulan itu orangnya berpakaian baju koko putih, yang mana itu adalah simbol ketakwaan, kebersihan pada diri orang tersebut. Karena apa? Berkaitan dengan sabda Nabi, ada anjuran untuk memakai baju putih karena baju itu terbaik, baju bersih, ya, baju terbaik untuk umat Islam. Sedangkan peci hitam itu simbol orang-orang Jawa, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang bertakwa di area Jawa. Dan memang itu adalah tentang mursyid spiritualnya si fulan saat ini. Orangnya ada di Jawa dan bertakwa, memakai sarung, lengan dilipat, itu maksudnya jarang memakai lengan panjang. Dan memang memiliki anak satu. Sedangkan motor Grand Astrea itu maksudnya tentang kesederhanaan perilaku yang dimiliki mursyidnya itu. Karena di dalam kehidupan nyata mursyidnya itu tidak memiliki motor. Itu memiliki makna tersirat tentang perilaku kesehariannya. Mursyidnya itu orang bertakwa, diperkuat pada visual orang tersebut selesai melakukan sholat, kemudian menganjurkan fulan untuk pergi. Nah, fulan ketika dianjurkan oleh orang tersebut untuk pergi, fulan itu masih ada komanya, nggak langsung mengerjakan. Dan seperti itulah di dalam kehidupan nyata. Misalkan mursyidnya itu menganjurkan untuk memberitahukan kepada kakaknya, dia harus menunggu ketemu langsung. Kenapa tidak WA saja? Padahal sekarang zaman teknologi. Nah, itu kebiasaan buruk yang masih ada pada diri si fulan. Tidak langsung mengerjakannya. Makanya ketika fulan itu masih ada komanya, nunggu besok, menghubungi teman-temannya, orang itu terdiam tidak menjawab. Jadi ada ketidaksukaan atas perilaku yang dilakukan fulan. Tetapi setelah itu fulan mengemasi barang-barangnya. Ada dua pemuda yang ditanya, lalu diledekin. Nah, itu mengenai proses hijrahnya fulan. Nanti akan bertemu dengan orang-orang yang akan menjadi sarana penguji yang Allah datangkan untuk menguji si fulan. Di dalam perjalanan hijrahnya fulan itu nanti mengalami ujian-ujian dari orang lain yang juga memiliki ilmu. Nah, seperti itulah ya, takwil mimpi yang dialami fulan, bahwa fulan itu dianjurkan untuk segera hijrah, segera melakukan apa yang dianjurkan mursyidnya itu. Semoga takwil mimpi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.